Jadi saya sering dikasih pertanyaan, gimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita yang haid. Ini kejauhan pertanyaannya, terlalu jauh. Seharusnya bukan haidnya yang dipermasalahkan, tapi sosok wanitanya, kan tuh loh. Saya sering ditanya gitu, itu umum. Bahkan ya di depan saya pernah tanya gitu kayak. Gimana hukumnya wanita haid ziarah kubur? Itu kejauhan, seharusnya diurut. Kalau saya pernah menemukan itu, kalau wanita haid atau nifas mendekat kepada muhtadhor itu orang yang dihadirkan kepada kematian, orang yang sedang sekarat, itu ada yang mengharamkan, ada yang menghukumi makruh. Karena apa? Karena menghalang-halangi malaikat rahmat mendekat kepada orang yang mau mati. Jadi kalau ada orang yang sekarat mau mati, yang wanita-wanita haid atau nifas suruh keluar. Jangan mendekat ke orang yang mau mati, karena malaikat rahmat tidak mau masuk di sebuah tempat yang di situ ada wanita haid atau ada wanita nifas, biar matinya husnul khotimah. Itu kru. Tapi kalau ziarah kubur bagi wanita haid maupun tidak haid, ini baru ada ulama yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang memperbolehkan, bahkan ada yang mensunatkan kalau itu kuburan para wali atau kuburan orang soleh, biar dapat barokah kewaliannya, kesolehannya. Itu kuburannya enggak apa-apa ziarah wali songo bagi kaum wanita. Yang bermasalah lagi kalau kuburan wali yang diziarahi atau nabi yang diziarahi itu di dalam masjid. Wanita yang haid kan haram diam di masjid. Bukan hanya wanita haid, laki-laki yang junub haram atas besar diam di masjid. Itu ya, itu diperinci, harus diperinci, jangan langsung. Saya sering ditanyai, berapa kali saya ditanyai kayak gitu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ditanya gimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita haid. Haidnya dibuang dulu. Bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai minal anbiya wal mursalin wal awliya was sholihin tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam wal ma'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin di pengajian sebelumnya hadis yang ke-27, keutamaan rahmat kasih sayang. Karena Rasulullah berpesan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang penyayang maka akan disayang oleh Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang hidup di langit akan sayang kepada kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi makhluk Allah yang ada di langit siapa? Ya para malaikat yang mendoakan kita, yang mengistighfarkan kita, memohonkan ampunan kepada Allah. Itu yang sayang kepada kita. Makanya banyak para wali itu sayang bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada jin, tapi ada yang sayang kepada binatang. Para wali banyak yang memelihara kucing, ada yang punya akuarium, melihara
ikan tiap hari sodako ke ikan. Jadi banyak orang beranggapan sodako itu dapat pahala hanya kepada manusia, itu salah besar. Berbagi kepada semua makhluk ciptaan Allah yang hidup itu termasuk kehitung sodako, termasuk kepada binatang yang kita piara, kambing, ayam, ikan yang ada di kolam atau akuarium yang kita punya, termasuk yang dicuri-curi burung. Kita nanam tanaman terus dicucuk burung yang terbang di angkasa, meskipun itu bukan burung kita, itu dapat sodako. Imam Ghazali di Muqaddimah di Syarah Hadis ini, di kitab Nasoi Libat itu, Imam Ghazali pernah dimimpikan oleh salah seorang santrinya. Allah ampuni dosa-dosa Imam Ghazali, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah hapus semua kesalahannya, Allah angkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah. Itu gara-gara pernah kasihan kepada seekor lalat. Pada saat Imam Ghazali nulis kitab, tiba-tiba ada lalat yang hinggap minum tinta yang ada di pulpen yang mau dipakai nulis ilmu itu. Dibiarkan sama Imam Ghazali sampai kenyang perutnya lalat itu, kemudian terbang. Terus ada seekor lalat lain menghinggap juga, menghisap sampai kayaknya pergi, sampai ketiga kalinya gitu. Jadi Imam Ghazali tidak gerak. Gara-gara itu ternyata Allah ampuni dosa-dosanya. Pernah kasihan kepada lalat. Kayak gini, kita punya minuman panas, terus ada lalat yang jatuh ke minuman kita, itu segera kita tolong. Ibaratkan katanya Mbak Maimun Zubair, kita pernah nolong seekor lalat yang kecemplung air panas. Kita besok Allah tolong ketika kita semisal pendosa masuk neraka, bakal diintas kayak gitu. Itu lambangnya seperti itu. Karena lalat itu ya makhluk yang tidak dituntut ibadah oleh Allah ya. Meskipun kita pernah nolong ya tetap dihitung ganjaran, meskipun nolongnya bukan kepada sesama manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari, "Mamin muslimin ghorosa ghorsan." Setiap orang Islam yang menanam sebuah tanaman, tanduran opo ae, fa'akala minhu insanun aw dabbatun. Lalu tanaman yang dia tandur, tanaman yang dia tanam itu dimakan oleh manusia atau dimakan oleh binatang, illa kana lahu bi shadaqatun, maka hal itu tetap Allah hitung pahalanya sedekah. Meskipun manusia yang itu tidak bilang kepada kita, dia nyuri. Ini kita ikhlas punya pohon buah mangga, setiap panen dipanen orang belum menikmati. Punya kebun durian, setiap panen diambil orang. Meskipun sifatnya manusia itu mencuri, tapi itu kita kehitung sedekah. Makanya harus belajar mengikhlaskan ya, apalagi sudah masuk ke perut, mau diminta gimana. Kisahnya abahnya Imam Syafi'i juga gitu, Syekh Idris. Imam Syafi'i kan nama silam Muhammad bin Idris. Suatu saat Syekh Idris mandi di sungai, di kali ya, ada buah yang terhanyut terkapung di atas sungai, lalu diambil dimakan. Baru sadar siapa yang punya ini, tidak ketemu ya. Dicari sampai ketemu, rumahnya ketemu. Akhirnya ditanyai, dimintai ridhonya, dimintai ikhlasnya. Padahal jelas terhanyut di air, bukan ngambil di pohonnya, bukan. Minta ridhonya. Orangnya pura-pura tidak ridho. Saya tidak ridho, saya tidak ikhlas buah yang kamu makan itu. Asalkan kamu mau menikahi anak saya yang buta, kamu harus ngabdi kepada saya selama 8 tahun. Setelah itu kamu harus mau menikahi anak saya yang cacat. Cacat matanya, cacat telinganya, cacat tangannya, cacat mulutnya, cacat kakinya. Dia tidak bisa jalan. Tangannya buntung, kakinya buntung, mulutnya bisu, matanya buta, telinganya tuli. Kalau kamu mau semuanya lulus, maka aku akan meridhokan buah-buahan yang kamu makan.
Hanya mau abahnya Imam Syafi'i ini, Syekh Idris itu, mengabulkan permintaannya. Setelah itu dinikahkan dengan ibunya Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah. Ternyata yang dimaksud kaki buntung karena kakinya tidak pernah dipakai keluar rumah. Jalan menuju tempat maksiat apalagi. Tangannya buntung, tangannya tidak pernah dipakai mencuri, menyakiti orang. Yang dimaksud mulutnya bisu karena tidak pernah dipakai ngomong selain zikir kepada Allah, baca Al-Quran. Yang dimaksud matanya buta karena tidak pernah dipakai maksiat kepada Allah. Yang dimaksud telinganya tuli-tuli dari mendengarkan sesuatu yang haram didengarkan, mendengarkan musik, orang ngerasani dan semacamnya. Itu. Jadi awalnya nerima. Setelah masuk kamar diakad, dinikahkan, ternyata sempurna. Lahirlah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Terlahir dari seorang bapak yang warok, ibu yang warok juga. Wajar jadi anak kayak Imam Syafi'i ya. Seperti itu. Ada cerita seorang pelacur gara-gara nolong anjing yang kehausan, tidak jadi mati, Allah ampuni dosanya. Sebaliknya ada wanita baik dari Bani Israel, gara-gara nyiksa kucing, Allah masukkan neraka. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada seorang wanita Bani Israel, katanya Rasulullah, dia masuk neraka gara-gara masalah kucing. Dia ngurung kucing, nggak dikasih makan sampai mati. Dari sini dapat kita simpulkan, kita sodako ke binatang itu, kita ngasih makanan ke binatang tetap kehitung sodako. Kalau kita nyiksa binatang, kita terhitung dosa tetap, meskipun tidak menyakiti manusia, meskipun yang disakiti itu binatang. Daripada makanan yang sisa-sisa makanan kita mubadir ya, itu ketika buang makanan jangan diniati buang, tapi niati sodako ke makhluk Allah. Kita punya nasi basi, nah, kita dikasihkan ke ayam nasi itu termasuk hitung sodako, bukan buang itu niatannya. Itu ada sisa-sisa kopi atau teh yang tidak terminum, kita ketika buang itu niatnya, saya niat sodako ke semut, saya niat ke sodako ke cacing yang hidup di dalam bumi. Itu biar tidak dihitung orang yang mubadirkan rizkinya Allah. Innal mubadirin kanu ikhwanas syayatin. Orang yang senang menghambur-hamburkan harta, memubadirkan itu temannya setan. Biar tidak dihitung orang yang tabdzir, membadirkan harta benda ya, kita niati sodako ke makhluk Allah gitu. Jadi jangan asal buang, tapi niat sodako ke makhluk Allah. Termasuk set atau cacing, ulat yang makan sisa-sisa makanan yang basi itu diniati sodako ke mereka, biar kehitung ganjaran, tidak kehitung orang yang membuang rizki Allah. Itu caranya gitu. Kita lanjut karena kemarin belum sempat saya sampaikan. Kita lanjut ke hadis yang akan kita baca, hadis yang ke-28. Nerangkan apa ini? Ziarah kubur. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zuru al-kubura fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Zurul kubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirata. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah SAW berpesan, berziarah kalian ke kuburan. Ini umum bahasanya kubur, tidak harus kuburan para wali, tidak harus kuburan para nabi, kuburan keluarga kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, kuburan tetangga kita, kuburan kerabat kita, kuburan teman kita, pokok kuburan. Ziarahlah kalian semua ke kuburan, sesering mungkin kalian datang ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan ziarah ke kuburan dapat mengingatkan hati kita urusan akhirat.
Secara tidak langsung kita datang ke kuburan, lewat di kuburan, kita mengingatkan diri kita akan mati kayak mereka. Kita juga akan dikubur kayak mereka. Kubur secara bahasa Arab, ziarah secara bahasa Arab, wa ziarah hiya as-salam. Jadi mengucapkan salam. Kalau kita tidak bisa duduk ngaji yasin, tahlil dan semacamnya, ya cukup kita uluk salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Semoga keselamatan dari Allah untuk kalian wahai ahli kubur yang dari kalangan orang Islam, yang laki maupun perempuan. Insya Allah aku juga akan menyusul kayak kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insya Allah aku yang sedang lewat di kuburan kalian juga akan menyusul kalian, juga akan mati kayak kalian, gitu tuh ya. Kalau ziarah ke makam wali, orang-orang soleh, di samping kita dapat barokah kesolehan mereka, barokah doa kita diaminkan oleh mereka, kita juga dapat ibrah pelajaran bahwasanya kita juga akan mati. Kalau ini tidak harus ziarah ke makam orang soleh, ke makam wali. Apalagi yang wali itu leluhur kita, mbah-mbah kita sendiri, itu lebih bagus. Ini hitopnya ke kaum laki-laki ya. Kalau bagi kaum wanita gimana ziarah ke kuburan? Ini ulama hilaf. Kalau kaum wanita, karena Nabi kan dulu Nabi itu melarang ziarah kubur awal-awalnya. Orang pertama yang makhluk Allah pertama yang mengadakan kubur itu adalah Gagak, karena mengajari Qabil habis membunuh Habil saudaranya. Kubrun itu bahasanya al-maudhi alladhi yudfanu bihil mayyit. Yang dimaksud kuburan adalah sebuah tempat di mana untuk menguburkan mayit. Wa huwa mimma akrama bihi banu Adam. Itu termasuk kuburan, termasuk sesuatu yang Allah bikin memuliakan anak cucu Nabi Adam. Awaluman sannahul ghurab. Pertama kali yang membuat kuburan itu adalah seekor gagak yang mengajarkan Qabil, putra Nabi Adam, sehabis membunuh adiknya Habil. Ini gara-gara rebutan wanita. Sebagaimana di surat Al-Maidah, watul alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala laqatulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dulu awal mula di syariatnya kurban itu bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak selalu kembar laki perempuan. Kehamilan pertama lahir Qabil dan Iklimah. Jadi punya kembaran laki perempuan. Kehamilan kedua lahir Habil sama Labuda. Suatu saat ketika keduanya menapaki usia pubertas, usia akil balik, di mana pria mulai hasrat kepada lawan jenisnya, Qabil ingin menikahi kembarannya sendiri, yaitu yang bernama Iklimah tadi. Terus dilarang Nabi Adam, ditegur sama Allah, karena waktu itu manusianya tidak ada lagi. Dari dulur kembarannya dewe itu dianggap mahram. Kalau sekarang jangan dipraktekkan. Akhirnya Allah tegur, boleh menikah hanya dengan kembaran yang lain. Jadi disilang. Kehamilan pertama boleh menikah dengan kehamilan kedua. Disilang tidak apa-apa. Anaknya Nabi Adam kan 40. Kehamilannya 20 kali. Dan selalu kembar laki perempuan. Karena syariatnya Nabi Adam itu dianggap mahram sendiri kalau nikah dengan kembarannya sendiri, itu mahram berarti. Kalau kembaran yang orang lain boleh. Si Qabil tidak terima kalau suruh nikahi kembarannya Habil yang bernama Labuda. Habil disuruh nikah dengan Iklimah kembarannya Qabil. Qabil tidak terima karena apa? Karena wajah Iklimah lebih cantik, lebih rupawan daripada wajah Labuda. Jadi merasa tidak teradili, merasa pilih kasih. Nabi Adam dianggap sebagai bapak yang pilih kasih ke anak. Saya masa dapat yang jelek, kembaran saya mau dinikahi orang lain. Akhirnya dalam hati Qabil iri kepada adiknya, tidak terima, Pak.
hadza laisa min amri rabbik bal min ra'yik. Ini termasuk inisiatif panjenengan sendiri, bukan karena diperintah Tuhan panjenengan. Saya tidak terima kalau suruh nikahi lah Buddha. Akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya apa solusinya, anak saya ini tidak percaya ya Allah. Ya sudah, adakan sayembara. Sayembaranya apa? Mereka berdua, Qabil dan Habil, suruh mengeluarkan kurban. Sebuah persembahan yang tujuannya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dipersembahkan kepada Allah dan tujuannya agar dekat dengan Allah. Namanya bahasanya kurban, qaf ra ba alif nun, kurban. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban, kurbanan isi masdar. Idz qarraba kurbanan. Akhirnya yang Allah terima kurbannya Habil, sedang kurbannya Qabil tidak Allah terima. Qabil mengeluarkan kurban berupa tanaman biji gandum karena Qabil petani, sedang Habil adiknya yang dikeluarkan adalah domba. Karena dia seorang pengembala domba atau kambing. Habil memilih domba terbaiknya, sedang Qabil memilih tanaman gandum terjeleknya. Dipersembahkan kepada Allah, ditaruh di atas bukit di gunung. Sekarang gunung yang ditempati Arafah itu, Jabal apa namanya? Wukuf di tanah Arafah, Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, gunung nostalgianya Nabi Adam dan Siti Hawa. Biasanya tanggal 9 Dzulhijjah orang-orang yang haji sana diam di tanah Arafah untuk mengenang kejadian itu, pertemuan manusia pertama, yaitu pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Kalau ditaruh di atas gunung, tanda-tanda kurbannya diterima itu akan datang narun baidho, api yang warnanya putih. Kan api itu ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah. Tapi ini ada api yang datang dari langit yang warnanya putih. Siapa yang kurbannya disambar oleh api ini, dialah kurbannya yang Allah terima. Akhirnya api ini disaksikan bersama-sama, anak-anaknya Nabi Adam menyaksikan semua. Ada api datang dari langit, nyambar dombanya Habil ini, dibawa pergi ke atas langit, terus tidak kembali lagi, mungkin dibawa ke surga. Terus sedang tanaman gandumnya Qabil tidak dibawa oleh api. Berarti yang kurbannya diterima dialah orang yang berhak dapat iklimah. Kemudian jadi syariat mahar itu. Kalau syariat Islam sekarang ini kan mahar, jadi mas kawin. Kalau ingin dapat perempuan harus mengeluarkan mas kawin. Nah, itu kan. Siapa yang berani bercinta harus berani berkorban demi mendapatkan cintanya. Biar nak korban perasaan toh. Makanya hikmahnya kurban itu hampen yang jomblo-jomblo, biar yang susah cari jodoh nak ketemu-temu, kurban dulu aja. Nyelengi selama 1 tahun uang untuk kurban, biar dapatnya istri itu baik yang Allah pilihkan. Bagi yang sudah nikah, keluarkan kurbannya istri biar jadi istri yang nurut, kayak Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim, kayak Siti Saroh. Kalau punya anak, anaknya keluarkan kurban biar punya anak kayak Nabi Ismail, kayak Nabi Ishak, yang sabar, yang nurut ke orang tua ketika dewasa. Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, di surat As-Saffat. Makanya pada saat Nabi Ibrahim dapat wahyu diperintah suruh nyembelih anak, setelah disembelih tidak tedas ya. Allah tebus sembelihan anak ini, kan mimpinya para nabi itu jadi perintah. Nabi Ibrahim mimpi, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni adzbahuka fanzur ma tara. Bagaimana menurutmu wahai anakku, aku mimpi nyembelih engkau. Jawaban sang anak, wahai bapakku, lakukan yang sudah Allah perintahkan kepada jenengan. Insya Allah jenengan akan melihatku, menemukanku dalam keadaan sabar kepada perintah Allah, nurut kepada orang tua. Itu hikmahnya di situ. Kurban dulu yang jomblo-jomblo, biar dapatnya nak ngasal. Allah yang milihkan, kayak Iklimah dipilihkan untuk Habil, gitu loh. Jadi hikmah kurban pertama bulan Dzulhijjah durung entek. Ngelengi mulai saiki. Dzulhijjah lagi kita kurban, gitu loh. Tapi jangan dinadarkan. Nabung insya Allah 1 tahun itu dapat 4 juta, beli domba 1.
ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya wa innahu lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Wahai Ibrahim, mimpimu itu benar perintahku, sesungguhnya mimpi itu cobaan besar bagimu, karena engkau saya suruh sembelih anak sendiri, buah hatimu. Karena Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Jadi seorang kekasih dalam hatinya tidak boleh mencampur rasa cintanya kepada Allah dengan cinta kepada makhluk Allah. Makanya ujiannya besar. Nabi Ibrahim dulu sebelum punya anak, Arab punya anak, sampai usia 120 tahun baru dikaruniai anak Nabi Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim usia 80 ini belum punya anak. Setelah itu akhirnya Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, memerintah Nabi Ibrahim agar nikah lagi. Nikah dengan budaknya bernama Siti Hajar. Setelah menikah baru Allah karuniai anak, lahir Nabi Ismail dari Siti Hajar. Tidak lama dari itu, 40 tahun berikutnya, umur 120 tahun, Siti Sarah bisa hamil Nabi Ishak di usia tua. Di usia di mana wanita sudah tidak dikaruniai anak lagi, usia luas ya, usia monopos. Jadi Nabi Ishak lahir dari Siti Sarah, Nabi Ismail lahir dari Siti Hajar. Tuh. Gara-gara punya anak, dulu cintanya full, totalitas kepada Allah. Gara-gara punya anak, hatinya Nabi Ibrahim terbelah jadi dua. Rasa cintanya kepada Allah dicampur dengan cinta kepada makhluk ciptaan Allah, yaitu anak. Tidak boleh seorang nabi. Hati nabi itu kesalahan sepele dianggap salah besar. Tidak boleh mencampur. Akhirnya dihukum suruh nyembelih anak yang dia cintai. Katanya kamu punya gelar Khalilullah, kekasih Allah, kok kamu mencampur cintaku dengan cinta kepada makhluk ciptaanku. Jadi dihukum Nabi Ibrahim, suruh nyembelih anaknya sendiri. Dites, ternyata disembelih beneran tapi tidak tedas. Pada saat itu wafadainahu bidzibhin azim, aku tebus anakmu Ibrahim dengan sembelihan yang agung. Apa yang dimaksud dzibhin azim? Ai kabsyi Habil, dombanya Habil yang ribuan tahun yang lalu Allah angkat ke langit di bawah api yang warna putih itu. Jadi tiba-tiba ada di depannya domba itu. Nanti tidak jadi nyembelih anak, yang disembelih domba. Yang nyembelih domba aja, tidak usah sapi itu loh, domba. Karena syariat Nabi kita ini syariat meneruskan syariat Nabi Ibrahim, jadi suruh nyembelih hewan. Sebenarnya kurban ini yang penting ya mensedekahkan harta yang dia miliki, termasuk kopil tadi, sedekah tanaman. Karena gara-gara mbahnya Kanjeng Nabi Ibrahim nyembelih itu domba, akhirnya kurban syariatnya untuk umat sekarang, umat Islam sekarang ini, umatnya Nabi Muhammad, suruh nyembelih binatang. Kita lanjut ke cerita ini. Orang pertama, makhluk pertama yang membuat kuburan adalah Hur. Pada saat Qabil membunuh adiknya, dia tidak tahu cara menyembunyikan bangkai mayit. Akhirnya Allah utus Gagak bertarung. Setelah itu yang satunya mati. Yang menang ini menggali kuburan untuk yang mati dengan cucuknya, dengan cakarnya. Setelah itu dikubur Gagak yang mati ini. Dari situ Qabil terus niru caranya Gagak ngubur temannya yang mati itu. Digalikan kuburannya Habil, lalu adiknya dikubur. Pertama kali ada sejarah kuburan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi di surat Al-Ma'idah. Dulu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu di awal-awal Islam, Nabi melarang umat Islam untuk berziarah ke kuburan, takut syirik ya. Takut nyembah kuburan, takut selalu mengingat, tak kuat nahan kesedihan, nahan duka cita itu. Setelah itu lambat laun fazuruha, Nabi memerintahkan umat Islam agar berziarah kubur. Fa inna fiha ibratan, karena dengan berziarah kubur dapat mengambil pelajaran. Kita akan mati kayak mereka, dapat mengingatkan urusan akhirat. Ada riwayat lain, tadi riwayat Imam Ahmad,
Riwayat Abi Daud, fa inna fi ziyarati tadhkiratan. Karena dengan berziarah ke kuburan dapat mengingatkan hati kita tentang urusan akhirat. Riwayat Imam Hakim, wa turikul qalba, dapat membuat hati kita lembut, ndak sombong, ndak angkuh, gampang nangisan. Wa tudmi'ul aina, dapat membuat air mata keluar, air matanya bergelinang air mata. Fala taqulu hujran, janganlah kalian mengatakan kalam yang fahish, kalam yang kotor pada saat datang ke kuburan. Fa inha tuzahidu fid dunya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, di antara keutamaan ziarah kubur dapat membuat hati benci urusan dunia, tidak terlalu cinta. Karena sekaya apapun diri kita, harta yang kita miliki tidak di bawah ketika mati. Makanya supaya harta yang kita miliki itu dapat memberikan manfaat kita setelah kita mati, ya sambil disedekahkan biar kita punya tabungan akhirat. Seperti itu. Zurul kubur fa inna tudzakirul maut. Berziarah ke kuburan setiap hari karena dapat mengingatkan hati kita kepada kematian. Mengenai kaum laki-laki, hukum ziarah kubur bagi kaum laki dan hukum ziarah kubur bagi perempuan, ulama khilaf. Qala An-Nawawi taba'an lil Abdari wal Hazimi wa ghairima. Imam Syarafuddin An-Nawawi mengatakan ittafaqu, ulama sepakat ala anna ziyaratal kubur lirijal jaizatun, bahwa ziarah kubur bagi kaum pria itu boleh. Kadza at-talaqu wa fi nadharun. Kalau ziarah kubur bagi wanita, tapi pendapat yang menjadi rival, menjadi pembanding Imam Nawawi mengatakan ini, muqabilu hadza qaul Ibnu Hazm, ana ziyaratul kubur wajibatun, bukan boleh lagi tapi wajib, walau marratan wahidatan fil umri, meskipun seumur hidup sekali. Liwudurutil amri bihi, karena kita diperintah ziarah kubur sama Nabi Muhammad. Ziarah kubur minimal wajib seumur hidup sekali, katanya Syekh Ibnu Hazm. Imam Kistolani dalam kitab Irsadis Sari mengatakan, fatustahabbu ziyaratu kuburil muslimin ririjal. Sunat ziarah kuburan orang Islam bagi kaum laki-laki. Karena hadis Imam Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirul akhirah, sebagaimana tadi. Tapi Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya, wasu'ila Malik an ziyaratil kubur. Beliau pernah dicana, hukum ziarah kubur gimana wahai imam? Imam Malik menjawab, qad kana naha anhu. Nabi awalnya melarang ziarah kubur. Tsumma adzina fi, kemudian Nabi mengizinkan. Falau fa'ala dzalika insanun wa lam yakul illa khairan. Kalau ada manusia yang melakukan itu ziarah kubur, maka jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Jadi kalam zikir, baca Al-Quran. Bahkan Imam Tawus mengatakan kanu yastahibbuna alla yatafarraqu anil mayyit sab'ata ayyam. Para ulama itu senang, menganggap baik ketika kita tidak berpisah dari mayit selama 7 hari. Kenapa kok ada selamatan 7 hari kematian, ada selamatan 40, ada selamatan 100 hari, 1000 hari. Imam Tawus mengatakan gini, para ulama itu menganggap baik ketika kita tidak berpisah dari mayit selama 7 hari. Li'annahum yuftanun wa yuhasabun fi kuburihim sab'ata ayyam. Karena mayit-mayit yang ada di kuburan itu mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, dan dihisab, dihitung amal perbuatannya selama 7 hari. Makanya diselamati selama 7 hari. Jadi pitakon kubur yang kenceng-kenceng selama 7 hari. Makanya diselamati sama 7 hari. Oh iya, tadi kaum laki-laki, setelah ini akan saya bahas mengapa kok ada 4 bulan ini, maqalah Sayyidina Umar. Ini ndak ada tadi, ya wis.
Kalau wanita gimana? Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi ziyaratil kubur nisa ala salatati aqwal. Mengenai ziarah kuburan bagi para wanita. Kalau tadi bagi para laki-laki boleh, sunat, bahkan ada yang mewajibkan. Kalau bagi kaum wanita gimana? Kan hitopnya Nabi ke kaum pria tadi. Kalau kaum wanita gimana? Kalau kaum wanita ada 3 pendapat. Dzakarohal Imam Nawawi fi syarhi ala Sahih Muslim haitsu qala inda dzikri hadis salam al halil kubur wa fihi dalilun, menjadi bukti liman jawaza lin nisa ziaratal kubur, yang memperbolehkan wanita untuk ziarah kubur. Wa fiya khilafun lil ulama wa salah satu aujuh. Ada yang berpendapat ulama ahadua tahrimuha alaihinna, mengharamkan kaum wanita berziarah kubur li hadisin, karena ada hadis la'anallaha zawaratil kubur, semoga Allah melaknat para peziarah kubur dari kaum wanita. Zawarat ini siwat mubalaghah, yang sering-sering. Wanita yang sering ziarah kubur dilaknat oleh Allah. Ini hadis ini menandakan wanita itu haram ziarah kubur. Karena apa? Kebanyakan wanita yang sering ziarah kubur. Kenapa kok ada yang mengharamkan? Ini pasti nangisnya di kuburan. Meskipun yang mati ini sudah ratusan tahun atau puluhan tahun yang lalu meninggal. Setiap ziarah kubur nangis di kuburan. Sampai tidak terasa, sampai nyobek-nyobek bajunya, sampai kesurupan. Yang menikmati kaum pria lain. Sampai bajunya, auratnya kebuka. Tanpa dia sadari. Wanita kalau sudah nangis itu tidak sadarkan diri. Makanya ada hadis la'anallahu zawaratil kubur, semoga Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Wasani ada pendapat yukroh, hukumnya makruh, tidak haram. Kalau makruh berarti tidak dosa, cuma kurang baik. Pendapat yang ketiga yubah, diperbolehkan. Berdasarkan hadis fazuruha, berziarah kalian. Dijawab tentang ini, domir yang ada di nahitukum domir zukur, domir laki-laki. Jadi fala yadkhulu fi nisa, jadi kaum wanita tidak masuk. Ada yang mengecualikan gini, ziarah kubur itu tidak boleh. Wala yajuzu lin nisa ziaratul kubur, itu kalau keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri. Tapi kalau yang diziarah ini para wali, apalagi kuburannya Nabi Muhammad, para nabi, ya, itu tetap disunatkan laki maupun perempuan, karena kita mengharapkan keberkahannya yang Allah titipkan di wali yang diziarahi. Jadi saya sering dikasih pertanyaan, gimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita yang haid? Ini kejauhan pertanyaannya, terlalu jauh. Seharusnya bukan haidnya yang dipermasalahkan, tapi sosok wanitanya, kan tuh loh. Saya sering ditanya gitu, itu umum. Bahkan ya di depan saya pernah tanya gitu kayaknya. Gimana hukumnya wanita haid ziarah kubur? Itu kejauhan, seharusnya diurut. Kalau saya pernah menemukan itu, kalau wanita haid atau nifas mendekat kepada muhtadhor itu orang yang dihadirkan kepada kematian, orang yang sedang sekarat, itu ada yang mengharamkan, ada yang menghukumi makruh. Karena apa? Karena menghalang-halangi malaikat rahmat mendekat kepada orang yang mau mati. Jadi kalau ada orang yang sekarat mau mati, yang wanita-wanita haid atau nifas suruh keluar, jangan mendekat ke orang yang mau mati, karena malaikat rahmat tidak mau masuk di sebuah tempat yang di situ ada wanita haid atau ada wanita nifas, biar matinya husnul khotimah. Itu makruh. Tapi kalau ziarah kubur bagi wanita haid maupun tidak haid, ini baru ada ulama yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, bahkan ada yang memperbolehkan, bahkan ada yang mensunatkan kalau itu kuburan para wali atau kuburan orang soleh, biar dapat barokah kewaliannya, kesolehannya. Itu kuburannya tidak apa-apa ziarah wali songo bagi kaum wanita. Yang bermasalah lagi kalau kuburan wali yang diziarahi atau nabi yang diziarahi itu di dalam masjid. Wanita yang haid kan haram diam di masjid. Bukan hanya wanita haid, laki-laki yang junub haram atas besar diam di masjid. Itu diperinci, harus diperinci, jangan langsung. Saya sering ditanyai, berapa kali saya ditanyai kayak gitu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan.
Ditanya gimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita haid. Haidnya dibuang dulu. Bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita gitu loh. Ulama berpendapat ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Alasannya kan apa? Likillati jaz'ihina, likathrati jaz'ihina wa qillati sabrihinna. Karena wanita itu banyak mengeluhnya, banyak merintihnya, banyak nelongsoe, terus akeh nangise, setitik sabare gitu loh. Itu yang membikin ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kalau secara fikih di Nihayatul Muhtad fi Dirayatil Matab, kitab Nihayatul Muhtad itu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kalau ingin ikut pendapat yang memakruhkan berarti boleh tapi tidak dosa, tapi ya kurang baik. Kalau mengharamkan berarti dosa. Kalau makruh itu boleh tapi kurang baik. Asalkan bisa menjaga diri ya. Setiap lebaran wanita ziarah ke kuburan bapaknya atau mbahnya boleh, tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat dia nangis atau mengingat sesuatu yang tidak perlu diingat. Manfaatan mengirimkan yasin tahlil untuk ahli kubur daripada menangis, tidak ada gunanya. Terus kalau kita ziarah kubur, itu apa saja yang dibaca? Yasin, kenapa para ulama milih Yasin? Karena Yasin itu hatinya Quran. Yasin itu hatinya Quran. Jadi bagus kalau dibaca. Yasin qalbul Quran. Setiap sesuatu itu punya hati. Hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang-orang mati di antara kalian. Itu pilihannya. Terus surat Tabarok lagi. Kalau bisa surat Tabarok. Surat Tabarok itu ada hadis, nanti di kitab ini ada hadis ini. Surat Tabarok hiya almani amin adzabil qabri. Surat Tabarok itu surat yang dapat menghalang-halangi manusia dari siksa kubur. Makanya setiap ziarah ke kuburan jangan hanya baca Yasin toh. Jadi Yasin dibaca, surat Tabarok dibaca. Surat Tabarok juz 29 itu. Itu dapat menghalang-halangi manusia dari siksa kubur. Bahkan Nabi pernah bersabda gini, wadattu surat Tabarakal mulk fi qalbi kulli mu'min. Aku senang kalau surat Tabarok ada di hatinya orang yang beriman, katanya Rasulullah. Hatinya orang yang beriman. Nabi mengatakan gini, itu banyak hadis tentang itu. Wadattu anna tabarakal mulk fi qalbi kulli mu'min. Aku senang kalau surat Tabarok itu ada di hatinya orang yang beriman. Kalau kita baca setiap hari, insya Allah hafal. Orang yang hafal surat Tabarok, maka azab kubur, siksa kubur sungkan. Malaikat mungkar nakir sungkan menanyakan. Idza wudi'a al-mayyit fi qabrihi. Kalau ada orang mati di mana dia istiqomah baca surat Tabarok setiap hari, atau dia hafal surat Tabarok, ketika orang mati itu diletakkan di kuburannya, yu'ta min qibali rijlaihi, dia didatangkan dari arah kedua kakinya. Fatakulu rijlahu, lalu kedua kakinya berkata gini, fatakulu rijlahu laisa lakum alaihi sabil. Kalau ada manusia yang mati, terus dulu ketika hidupnya dia setiap hari baca surat Tabarok, atau dia hatinya hafal surat Tabarok, ketika dia diletakkan di kuburan, ketika dia didatangi malaikat, langsung kedua kakinya ngomong, laisa lakum alaihi sabil, kalian tidak punya jalan untuk memberikan pertanyaan kubur kepada orang mati ini. Li'annahu kana yaqumu bi suratil mulk, karena dia berdiri, dia berjalan kaki, dia berdiri untuk ibadah, dia berjalan kaki dengan membawa surat Al-Mulk. Tsumma yu'ta min qibali ra'si fayaqulu lisanu. Kalau malaikat dekati kepalanya mayit di kuburan, maka mulutnya, lidahnya ngomong,
kepada para malaikat, laisa lakum alaihi sabil, kalian tidak punya jalan untuk memberikan pertanyaan kepada dia. Li'annahu kana yaqra bi suratal mulk, karena orang yang mati ini biasa membaca surat Al-Mulk dengan make aku, katanya. Mulut itu ngomong kayak gitu, lidah ngomong gitu. Kalau kakinya mau dipukuli, kakinya yang jawab, jangan sampai kamu menyiksa orang ini, mungkar nakir, karena dia berjalan dengan memakai aku, yang mana dia membawa surat Al-Mulk. Jangan sampai kau menyiksa dia karena dia membaca surat Al-Mulk dengan pakai aku, katanya lidah. Sumaqalah, kemudian mulut itu berkata, iya almani amin adzabillah. Nabi Muhammad SAW berkata, iya almani amin adzabillah. Surat At-Tabarak kesimpulannya dapat menghalang-halangi manusia dari siksa Allah. Wahia fit Taurat surat Al-Mulk, di dalam kitab Taurat surat Tabarak ditulis, dicatat sebagai surat Al-Mulk. Man qara'a biha fi lailatin, barang siapa yang membaca surat Tabarak atau surat Al-Mulk setiap malam, faqad aktsara wa atyaba, maka dia sungguh memperbanyak ay minal khair, kebaikan. Wadatu anta anna tabarakal mulk fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap, katanya Nabi Muhammad, agar surat Tabarak berada di setiap hatinya umatku. Jadi setiap malam kita baca surat Tabarak. Dulu pernah saya ajarkan doa baca surat At-Tabarak. Ini terakhir saya tutup ya. Saya tutup dengan doa surat Tabarak. Ikuti saya. Jadi surat Tabarak ini kalau lihat maknanya, Tabarak itu artinya mundak-mundak barokah. Kalau kita dapat keberkahan, ingin dapat keberkahan dalam kehidupan kita, dalam semuanya yang kita miliki, maka kita rajin baca surat Tabarak. Kalau dilihat maknanya Al-Mulk itu artinya kerajaan. Kalau ingin kita dapat kekuasaan, dapat kewibawaan, jadi orang yang berwibawa, ya rajin baca surat Al-Balaq. Kalau kita ingin menguasai rizki, rizkinya lancar, kita menguasai semua makhluk Allah, kita tidak gampang disakiti orang, ya baca surat Tabarak. Makanya doa yang diajarkan kanjeng Nabi dalam kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, doanya Nabi Muhammad kalau baca surat Tabarak ini, mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma simni. Allahumma i'simni. Hamzah wasol disambung pakai shot ini. Allahumma simni. Allahumma simni. Hamzah ain shot mim nun ya. Allahumma simni. Allahumma simni. Kalau doanya sendiri Allahumma simni. Kalau doanya bareng-bareng yang lain cukup mengaminkan Allahumma simna. Ya Allah, jagalah aku atau jagalah kami. Bil Islam. Bil Islam. Pakai ba. Ko iman. Jagalah Islam kami dalam keadaan berdiri. Allahumma simni bil Islam qa'iman wa'simni bil Islam qa'idan waraqidan. Allahumma wa'simni bil Islam qa'idan waraqidan. Ya Allah, jagalah Islamku dalam keadaan aku qa'idan duduk, waraqidan dan tidur. Minta jaga Islamnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tidur. Wa'simni bil Islam qa'idan waraqidan wala tushmit fiyya. Kalau doanya bareng-bareng fina. Wala tushmit fina aduan wala hasidan. Jangan kau kuasakan aduan musuhku, hasidan orang-orang yang iri kepadaku. Jangan kau bikin menang mereka untuk mengalahkanku, ya Allah. Wa'simni bil Islam qa'idan waraqidan wala tushmit fina aduan wala hasidan. Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabbatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
min syarri kulli dabbatin, dari kejelekan semua makhluk yang melata di atas permukaan bumi, manusia, jin, binatang. Min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, engkau yang biasa mencabut ubun-ubun makhluk yang jahat itu ya Allah. Wa inna na'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa nas'alukal khaira alladzi biyadika, dan aku mohon kebaikan yang berada di atas kekuasaanmu ya. Wa nas'alukal khaira alladzi biyadik, nanti ditulis ya, di-share di grup ya, biar semuanya bisa menikmati. Terus terakhir ada doa dibaca 3 kali itu, wabil mulki maliknil kuluba bi asriha wabir rusli arsilli mulukan tawadu'at sa'altu bi'ainil izzi ya rabbi nadratan tu'addu biha qadri wabil izzi urdifat. Karena ini sudah tercantum di mata istighosah, makanya saya percepat, nanti dicontek gitu ya, diciplak lalu di-share di grup. Wabil mulki maliknil quluba bi asriha, dengan barokah surat Al-Mulk, kuasakan hati semua penguasa, semua orang-orang yang berkuasa. Maliknil quluba bi asriha birrusli arsili mulukan tawadu'at, dengan barokahnya para rasul, bikin semua malaikat tunduk kepadaku. Mulukan tawadu'at sa'altu bi'ainil izzi, penguasa tunduk kepadaku. Bisa muluk malaikat, bisa muluk itu penguasa, raja. Sa'altu bi'ainil izzi ya rabbi nadratan tu'addu biha qadri bil izzi urtifat, aku mohon kepadamu dengan 1 kali pandang dapat menggetarkan hati mereka. Itu biar jadi orang wibawa. Kayak kita punya bos juragan, biar takluk kepada kita. Orang-orang yang jahat itu takluk kepada kita, dengan sekali dipandang itu langsung gemetar. Itu doa. Jadi dari itu doa-doa yang kita baca, doa surat Al-Mulk itu menyimpulkan ya khasiatnya Al-Mulk, di samping manfaat selamat dari hal-hal yang jelek ketika hidup dan dari hal-hal yang jelek ketika kita sudah mati. Bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.